Oke, halo semua. Kali ini kita akan bahas saham-saham dari sektor batubara ya. Ada 10 saham yang akan kita bahas, tapi sebelumnya kita akan lihat indeks pergerakan dari saham batubara itu sendiri. Yang pertama dari indeks energi ya. Di minggu kemarin kita akan lihat pergerakannya seperti apa. Nah, indeks energinya ini sedang all time high ya di level 1763 ya. Kalau kita lihat dari tren mingguannya dia naik, dan tren dailynya dia juga sedang naik ya di sini ya, di area sini. Kemudian kita masuk ke call-nya ya. Setelah dari IDX energi kita cek harga call-nya. Nah, ini dari Newcastle Coal Futures ya saya pakainya. Karena saya nggak berlangganan, jadi saya pakainya line ya. Kalau misalnya kita pakai candle mungkin hasilnya akan seperti ini gitu. Jadi saya ubah ke line biar mudah membacanya. Nah, kalau kita lihat ini ada cup and handle kecil ya yang sedang retest di area sini. Jadi ini bisa digambar seperti ini. Nah, kita asumsikan malah ada inverted head and shoulders di sini. Di area sini ya. Di sini left shouldersnya, di sini right shouldersnya, dan ini headnya gitu. Dan ada kemungkinan dia break ya, karena ini udah di neckline ya, kemarin di break kemudian di retest di area sini gitu. Itu gampangnya sih buat ngecek harga call-nya seperti apa. Lalu trend lainnya kita bisa hubungkan juga ya ke sini. Nah, di area sini, nah ini masih ada chance dia untuk menguji area trend line atas ini ya. Ini seperti ini. Kita sempitkan dulu. Nah, ini kita panjangkan ya ke area sana. Kalau melanjutkan kenaikan, call ini bisa ke area situ ya, ke area sini gitu, dengan level all time high-nya ya di area 440 ini harga call dunianya. Jadi bisa diperhatikan nanti di area sini ya. Yang ini sekarang sudah di area neckline. Nah, kalau kita lihat volumenya juga call ini dari kemarin-kemarin ya, perdagangannya yang kemarin ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini masih banyak akumulasi ya, dengan MACD-nya juga sedang koreksi sih, sedang ke bawah. Kemudian nanti suatu saat akan ada bubble kalau kayak gini nih, karena harganya naik ya, tapi MACD-nya pergerakannya menurun. Nah, di sini suatu saat itu akan ada bubble. Jadi ini udah setengah jalan sih sebenarnya. Kemungkinan dia akan ke area yang lebih tinggi lagi, lalu ada koreksi ya, karena ini ada divergent pergerakan call-nya gitu. Jadi teman-teman yang udah punya harga bawah sih sebenarnya santai ya, tapi untuk yang mau masuk sekarang harus disiplin ya sama planningnya gitu, karena di harga call-nya sendiri ini udah ada divergent gitu pergerakan harga dan MACD-nya. Seperti itu untuk pergerakan call-nya ya, yang bisa diperhatikan area-area harga call, dan harus dikawal juga berita-beritanya ya untuk call ini. Langsung kita ke saham ya. Saham yang pertama ada Adaro, kemudian ada Indi, ada ITMG, kemudian ada Harum, PTBA, SGER, ENRG, BRMS, Duit, dan yang terakhir BP ya. Langsung kita ke saham yang pertama, saham Adaro. Saham Adaro perdagangan minggu kemarin, kita lihat chart mingguannya dulu. Nah, ini break ya di area level, sebentar kita gambar dulu breaknya di all time high mingguannya ya, di 3520 dia 3450 dia break, dan bisa ke level 3560-an ya kemarin tertingginya 70 nih, 3570 untuk mingguannya. Dan ini cukup menarik ya secara mingguan juga, dan secara daily kita lihat di sini juga break ya kelihatan. Nah, kita gambar aja dia akan kemana ya. Dari trend line-nya dulu ya, kita akan lihat pergerakannya pasti sama dengan pergerakan call yang tadi itu. Nah, di area sini, kalau dia break di area sini ya, ini udah break kemarin, mungkin juga bisa retest besok di area 3460-an ini, dia akan menuju ke trend line-nya. Ada kemungkinan dia ke trend line-nya di sini ya, di sini itu. Oh, teman-teman yang tradingnya pakai pattern mungkin akan kelihatan ya, di sini ada pattern.
yang sudah di break ya, ada flag pattern di area sini. Nah ini juga bisa diukur dari sini ke sini, kemudian di copy ya, dipindahkan. Nah nanti dari sini ke sini. Nah sama ya, jadi teman-teman bisa trading dengan gaya apapun sebenarnya, cuman pada saat masuk dan keluar itu harus dengan style yang sama ya, trading yang sama. Kalau pakai trendline ya keluarnya nanti di trendline, kalau pakai flag patternnya atau dengan chart pattern ya keluarnya di target yang ini gitu. Nah ini udah dua style ya, jadi ada kemungkinan dia akan menguji Adaro ini akan menguji ke level 4000 gitu sesuai dengan patternnya. Kalau misalnya pakai pattern yang lain juga bisa, sini ada cup and handle kecil, sini ada double bottom kecil gitu di area sini. Jadi macam-macam ya trading stylenya gitu. Ini ada double bottom nih di area sini. Kalau teman-teman yang ingin belajar chart pattern juga bisa lihat video-video lain ya, saya sering gambar-gambar seperti ini gitu. Ini ada double bottom, ini yang satu ya, gambar kasar aja. Jadi ini minor trennya ya, ada pattern double bottom, kita bisa ukur di area sini ya ketinggiannya. Ini kasar aja. Dia break ya, dia bisa ke area 3800-an gitu kalau dengan strategi yang double bottom ini gitu. Seperti itu untuk target-targetnya ya. Untuk hariannya bisa ke yang area yang diperhatikan di 3800 sama di area 4000 gitu. Nah kalau teman-teman nggak bisa garis seperti ini atau pakai Fibonacci ya, nah, kita juga bisa gambar nih ini dengan Fibo extension ya, dari titik tertingginya ya closing yang kemarin ke supportnya gini, support terdekatnya gitu. Jadi ini adalah resist ya yang perlu diperhatikan, ada 3710, 3800 gitu. Nanti semakin ke bawah ini bisa kita adjust ya kalau dari Fibonacci-nya itu. Nah ini sedikit teori-teori ya, teman-teman yang mau belajar soal technical analysis bisa ke playlist technical analysis. Di situ saya udah jelasin cara-cara atau tipe-tipe trading yang teman-teman bisa pilih ya. Nah dari Fibonacci juga kelihatan ya 3800 dan 4000 gitu. Jadi dengan trading style apapun targetnya tetap sama ya, 3800 dan 4000 gitu. Dari brokermologinya ya, kita lihat small akum dengan rata-rata pembeliannya di 3.500 ya, harga closingnya juga 3.520 ya, 3.520 ya. Kita lihat akumulasi seminggu ke belakang ya, dari ini Senin big akumulasi di area 3.200-an ya gitu. Jadi resikonya ya paling di area 3.300 gitu. Maintenance aja dia bertahan di area sini nih, neckline-nya di 3350 gitu. Bagus ya untuk Adaro. Secara MACD-nya juga mulai bergerak naik gitu. Next saham kedua ada Indi. Saham Indi rata-rata juga pergerakannya sama ya. Langsung kita pakai ini aja, pakai pattern dulu ya. Kemarin untuk Indi ini sih kena resist ya, dua kali nguji resistnya tapi nggak kuat ya. Jadi nanti ditunggu dulu selama dia bertahan di dalam trendline-nya ini ya, di area sini. Jadi dia masih ada pergerakan, mungkin sideways sebentar ya, atau dia bisa nguji ke area sini dulu, nguji ke area sini baru naik ke atas, itu juga mungkin bisa jadi gitu. Jadi dikawal aja untuk Indi ini ya, dengan neckline-nya kalau misalnya jebol di area 3070 ini, dia bisa melanjutkan kenaikan ya dengan pola cup and handle gitu. Jadi ini masih nunggu break out-nya ya yang kuat, karena volumenya belum kuat di area sini ya. Kita bisa lihat atau gambar seperti ini cup-nya, kemudian ini handle-nya. Nah ini target pertamanya bisa diukur dari sini ya, kemudian bisa dipindahkan ke
dipindahkan ke sini. Nah, target pertamanya di 3600, kemudian bisa ke level target keduanya ini ditarik, terus pindah ya ke sini 3600 sampai 3850 ya untuk India, dengan catatan dia harus breakout di pattern yang ini gitu, dan bertahan di trendline-nya ini ya, ini sedang uptrend juga gitu. Untuk Indi seperti itu, cover dia bertahan di area sini aja 2670 ya, 2670. Kalau kejauhan bisa ambil di area ini 2850. Seperti itu untuk Indi itu. Secara brokermologi kita lihat big akum ya di area 3000, ada asing di situ untuk daily-nya, dan untuk weekly-nya kita lihat seminggu kemarin juga diakumulasi di area 2880 ya. Kalau misalnya covernya di 2850 juga masih masuk gitu. Jadi cukup menarik. Kemudian MACD-nya juga mulai naik ya di sini ya gitu. Seperti itu. Kemudian kalau kita pakai neckline juga nanti akan ketemu gitu, seperti yang tadi itu, seperti yang Adaro ya. Jadi teman-teman nyamannya pakai yang mana. Menarik untuk Indi. Lanjut kita ke saham yang ketiga, ada ITMG ya di area sini, uptrend juga. Kalau kita pakai pattern ya sekarang di area ini udah di break atau belum nih. Nah ini volumenya kurang kuat ya di area sini, jadi masih nunggu konfirmasi dia di neckline-nya ini. Selama dia bertahan di area 34.000 itu, ini masih bisa melanjutkan kenaikan dengan target di area ini, dipindahkan ke sini kurang lebih 40.500 ya, 40.000 ya. Secara psikologi saja kita ambil targetnya 40.000 gitu untuk India. Secara MACD masih naik ya, tapi udah mulai menyempit nih. Kita lihat brokermologinya, small distribusi ya. Untuk hari perdagangan terakhir kita lihat 1 minggu ke belakang ini masih ada akumulasi di area 34.500-an ya, dengan area closing kemarin di 35.000. Jadi masih belum jauh juga ya. Jadi di cover aja kalau mau antri di 34.000, ini masih sehat gitu ya. Jadi itu untuk ITMG gitu. Kalau mau pakai trendline juga bisa, tinggal dihubungkan juga ya nanti ke bawah. Oh ini nggak bisa nih. Oh ini nggak bisa karena trendline-nya ke sini ya. Mungkin kita bisa ambil yang di sini aja, trendline-nya yang minor. Ini juga udah ketembus ya di sini. Kalau mau pakai yang minor lagi di sini nih gitu. Nah ini juga udah pasti trendline-nya. Jadi kalau teman-teman pakai trendline tinggal dihubung-hubungin aja bagian atasnya ini gitu untuk ketemu trendline-nya. Tapi kalau yang ini ketemunya malah pakai pattern ya gitu. Jadi masih ada kesempatan, tapi volumenya kurang kuat ya untuk ITMG ini. Seperti itu. Nextnya ada Harum juga MACD-nya menarik, volumenya juga menarik ya. Pergerakannya agak beda ya sama yang tadi ya, yang dua, karena habis stock split dari harga 10 ribuan ke 2000 ya di area sini. Nah ini kita gambar resisnya aja. Resistnya yang kemarin udah ketembus ya di 2400. Lalu kalau dia mau naik lagi, resist terdekatnya ada di 2540. Kemudian kalau mau naik lagi dia ke 2650, dan di area 2830 ya, di all time high-nya di 2950. Ini cukup menarik ya. Patternnya belum ada ya, ini cuman small aja, tapi ini bergeraknya tidak membuat new low ya, jadi higher low terus gitu. Jadi bagus selama dia bertahan di atas trendline-nya ini. Masih ada peluang untuk naik untuk Harum ya, karena ini trennya juga naik seperti itu. Secara brokermologi kita lihat big distribusi hari terakhir, kemudian kita lihat 1 minggu ke belakang juga ada normal distribusi. Kita lihat weekly-nya ya,
masih menarik atau enggak. Nah ini udah menyempit ya, volume 3 minggu belakang cukup bagus, jadi masih ada kesempatan buat naik ya ini karena penutupannya juga naik terus gitu. Jadi lebih ke mingguan ya untuk si Harum ini. Next ada PTBA. PTBA bagi-bagi dividen besar ya, dengan trennya dia bergerak naik. Kemudian ini udah di harga tertingginya ya. Kalau tinggi kayak gini pakai Fibo extension aja lebih mudah. Langsung ke supportnya ya di area 3850 aja. Nah ini bisa dilihat resist terdekatnya untuk PTBA itu ada di 4940 ya di sini. Kemudian di 5125 di area sini gitu. Jadi untuk saham-saham yang sudah nggak punya resist ya, udah di plafon seperti ini, udah di rooftop seperti ini, teman-teman bisa pakai Fibonacci ya. Untuk materi Fibonacci nanti akan saya buatkan minggu depan. Kemudian secara MACD juga dia mulai menyempit ya, ini mulai turun juga, jadi volumenya tapi masih bagus, jadi masih waspada juga ya. Kita lihat broker homologinya. Nah ini normal distribusi untuk hari perdagangan terakhir. Kemudian dari 1 minggu ke belakang kita tarik big distribusi ya, jadi belum ada akumulasi besar ya, yang bayarnya 44 yang seharusnya 36 sekuritas gitu. Jadi untuk main cepat aja ya, ini masih big distribusi karena sudah di atas ya. Kalau misalnya di atas nggak kuat itu ya turunnya cukup dalam gitu, nanti bisa ke 4380 terus ke 4100, kemudian balik lagi ke 3860, itu masih sehat juga gitu. Jadi kalau main di saham yang all time high gitu sebenarnya menyenangkan kalau dia naik terus ya, tapi kalau dia turun ya resikonya juga besar gitu. Karena kalau naik itu bisa kenceng karena nggak ada resist yang harus ditembus gitu. PTBA sama Harum tadi bisa wait and see dulu ya. Kalau ada flow atau volume masuk atau uang masuk, bisa ikutan masuk gitu. Oke, saham selanjutnya ada SGER ya. SGER ini MACD-nya melengkung ya. Ini udah ada tanda-tanda mau naik tapi belum ada volume. Kita gambar dulu trendline-nya. Trendline-nya di area sini, atasnya pergerakannya juga masih uptrend. Nah di sini ini masih ada chance buat turun ke bawah atau naik ya. Jadi ini ditutup di bawah, ditutup pas di MA5. Ini nunggu volume dulu. Kalau ada volume teman-teman bisa masuk ya, bisa pertimbangkan masuk ya. Ini sedang di demand-nya juga, dengan target terdekatnya dia ke 2780, kemudian bisa ke 3250, dan tertingginya nanti di area 3540 seperti itu untuk SGER. Dengan broker homologi ya, kita lihat di 2530 ya, lokal ya, nggak ada asingnya. YU nih 2520 juga. Di ini tunggu volume masuk dulu, tapi cukup menarik ya. Dengan weekly-nya kita coba lihat, belum ditutup di MA5 ya, jadi masih di bawah MA5, bisa wait and see dulu. Kalau ada dana masuk atau pergerakan volume yang tinggi bisa dipertimbangkan untuk masuk. Tapi kedepannya ini SGR nih bagus nih karena dia naik dengan volume ya, turunnya nih tanpa volume terus gitu. Ini pas naik juga ini volume, turunnya tanpa volume. Ini pas naik kemarin kenceng ada volume, sekarang turun dia nggak pakai volume gitu. Jadi suatu saat masih ada kesempatan buat naik lebih tinggi lagi. Oke, untuk selanjutnya ada saham ENRG. Langsung kita gambar ya. Ini juga sedang uptrend dengan support terdekatnya dia di area sini 220 ya. Kemudian di resist terdekatnya, kalau dia pergerakannya menyamping seperti ini di 255 ya. 250-an di sini. Nah, ini kalau misalnya break di area 254 ini, dia akan melanjutkan kenaikan dengan targetnya kita bisa pakai trendline dulu di sini, dihubungkan. Kemudian di sini nanti ada flag pattern ya. Kalau dia jadi break
Nah ini di sini bisa dipindah nanti di area sini gitu. Seperti itu untuk ENRG. Selama dia di atas 220 dia masih ada kesempatan untuk naik ya, karena ini sedang uptrend itu. Dan sedang trendline-nya dia bisa menguji ke area, kalau misalnya jebol 220 dia bisa ke area 200. Ini juga masih sehat gitu untuk energi. Secara brokermologi dia distribusi ya kemarin tapi normal. Secara mingguan kita lihat big akumulasi ya di area 230-an dengan chart weekly-nya. Coba kita lihat. Nah ini retest MA5 aja ya, kemarin habis naik dan ini turun tanpa volume ya. Ini masih banyak volume naiknya. Ini masih ada kesempatan untuk ENRG untuk melanjutkan kenaikannya ya secara weekly. Itu bisa dijadikan watchlist. Oke, untuk BRMS ini juga sedang di uptrend channelnya untuk yang daily-nya. Kemudian di sini ada area supportnya ya, terdekatnya di 197, lalu di area sini juga support ya di 200. Kemudian resistnya bisa ambil di 246. Nah ini pergerakannya sudah mulai naik ya, tidak membentuk new low ini di sini, higher low terus. Nah ini ada kesempatan dia untuk menguji area 244 ini ya. Kalau misalnya dia bisa berhasil break, ini akan lebih bagus lagi gitu. Jadi pastikan dia bertahan di atas 200 ya, atau tunggu break di 244 ini gitu. Kalau mau main cepet bisa di minor resistnya di area sini. Pastikan dia break 226 dulu, dia bisa ke 244, sorry. Jadi itu untuk pergerakannya. Nanti kalau misalnya dia break ke di atas 244 ini chance-nya lumayan besar ya. Ini bisa ditarik ke sini, langsung dipindahin ke sini ya. Itu untuk BRMS gitu. Tinggi banget nih, ini kan kayak flag pattern yang besar ya kalau untuk mayornya. Kemudian ini bisa di area sini, tapi ini butuh waktu lama ya untuk ke 380. Itu untuk BRMS. Jadi pergerakannya dia di 200, kemudian 224, habis itu 244 ya. Nah ini emang cirinya mulai naik. Secara brokermologi juga small akum di perdagangan terakhir. Kemudian secara mingguannya ini big akumulasi di area 228 ya. Jadi pas di ini ada ZP, KZ juga banyak barangnya. Teman-teman bisa cicil beli di area sekarang ya gitu. Dan cover di area 200. Saham selanjutnya saham duit ya. Saham duit ini mungkin teman-teman banyak yang nyangkut ya, mungkin yang beli di area-area atas ini. Kita akan coba gambar ya. Kalau misalnya dia ini kemarin ada pattern nih ya, di area sini ada inverse cup and handle ya di sini. Nah, ini bisa diukur penurunannya ya di titik tertingginya ini ke area sini ya. Jadi ini udah sampai target pertamanya. Kalau misalnya lewat juga bisa diukur juga penurunannya, penurunan lanjutan ya kalau misalnya nyampe juga. Ini kan udah selesai yang penurunan yang sini, kemudian yang sini bisa jadi dia ke area sini ya kalau ini jebol gitu. Jadi ini udah sampai penurunannya, kemudian nextnya seperti apa. Di sini banyak gap-gap ya di area situ. Masih ada kesempatan juga untuk nutup gap ya, tapi kita nggak bisa nebak waktunya kapan ya. Dan di sini juga turun malah ada akumulasi nih di sini dan distribusinya malah kecil-kecil. Jadi teman-teman yang belum punya barang malah ada kesempatan ya di area 400 sampai 430 ini ya dibuat cicil barangnya, dengan target kenaikannya bisa di area 500 ini. Sebelum ke 500 dia juga bisa menguji di area sini ya 460 ya, 460 ini bisa diuji. Kemudian setelah 460 bisa ke area sini dulu 470, baru nanti nutup gap ke atasnya gitu. Dan harus di maintenance, dia nggak boleh jebol area 400 aja gitu. Dengan MACD-nya mulai menipis ya di sini ya. Kemudian kita lihat weekly-nya ya, penutupan weekly minggu kemarin
Nah, dia masih belum ke MA5 nya ya, tapi sudah ada rejection ya, mantul dari MA 20 mingguannya. Ini sinyal cukup bagus ya untuk duit, untuk time frame mingguan ya gitu. Kalau untuk daily-nya pas di MA5 nya ya, jadi masih ada kesempatan ya buat trading. Nanti terdekatnya dia bisa ke 450-an, 470, lalu ke area 480 dan 500 untuk daily-nya. Secara brokermologi kita lihat secara daily-nya kemarin ya, ada akumulasi NI 428, harga penutupannya 432 ya. Dan satu minggu ke belakang kita lihat big akumulasinya cuma satu ya, NI lagi, dia di 436 gitu. Jadi masih bisa ngekor NI ya untuk pergerakan si duit ini dengan cover di area 400. Yang terakhir ada saham BP ya. Saham BP beberapa hari lalu juga saya masukkan ke video di YouTube ya untuk daily, karena dia mantul di MA 50-nya ya. MA 50 ada MA critical ya. Teman-teman bisa belajar tentang trading dengan MA di materi trading dengan MA di playlist belajar technical analysis ya. Nah, ini sudah hampir rounding bottom ya gitu. Pergerakannya kita bisa ambil resistnya nanti di area sini ya. Kemarin udah nyampe di area 115 tapi reject ya ke bawah lagi. Dan ini nguji di support terdekatnya memang di area sini 106 ini. Nah, support terdekatnya dia bisa ke 100. Kemudian dia kalau dia naik, dia bisa menguji area-area ini ya. Jadi selama dia berada di area di atas 100, dia ada kesempatan untuk uji lagi ya di area 115 ini. Lalu kalau break di 123 ini akan lebih menarik lagi gitu. Dengan nanti teman-teman bisa pakai Fibo extension ya, kalau misalnya dia bisa break ke area atas itu. Nah, misalnya di sini ya kita pakai placement kan, terus masuk ke supportnya di area sini gitu. Jadi setelah 1, 2, 3 ya bisa ke 131, 137 dan 147 gitu untuk pergerakan BP ini. Jadi secara chart bagus, MACD-nya bagus, volumenya 4 hari belakang bagus, dan brokermologinya big akumulasi ya di area 110, harga penutupannya di 106. Kemudian secara weekly big akumulasi juga di area 100, makanya kita jagain area 100-nya ini. Seperti itu ya 10 saham batubara. Mudah-mudahan bermanfaat ya, diambil ilmunya aja, cara-cara gambar dan sudut pandang technical analysis itu banyak ya. Teman-teman bisa trading dengan support resist klasik yang mendatar, dengan support resist yang miring atau trendline, atau dengan MA moving average, itu juga bisa gitu. Sekian analisa sektor dari batubara, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel YouTube ini supaya lebih berkembang lagi. Terima kasih.